pertama, air suci yang menyucikan dan boleh digunakan. Yang kedua, air suci yang tidak menyucikan. Dan yang ketiga, air mudah najis. Dan yang terakhir adalah air yang makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to our YouTube channel. Jika kalian baru pertama kali mengunjungi channel ini, perkenalkan, nama saya Naila Muadi Bintatul Ulum, bisa dipanggil dengan Naila. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama teman-teman saya. Di channel ini kita akan membahas tentang media pembelajaran dengan materi macam-macam alat untuk bersuci. Materi kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Pak Arifudin. Pasti beberapa dari kalian sudah ada yang tahu dari macam-macam alat bersuci. Tapi bagi kalian yang belum tahu apa saja macam-macam alat untuk bersuci, itu makanya kita di sini hadir untuk menjelaskan dan mengeksplor bersama. Yuk, mari kita simak bersama video kita. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan online kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu alat-alat untuk bersuci ya. Di sini kita menjelaskan tentang apa itu air. Dasar dari penggunaan air untuk bersuci, dari najis adalah dari pernyataan Rasulullah SAW, yang mana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Air itu adalah menyebabkan najis suatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Jadi itu ketentuan dari air, hal-hal yang bisa membuat air itu menjadi najis. Dalam hubungannya dengan air di sini sebagai salah satu alat untuk bersuci, dibagi menjadi 4. Yang pertama, air suci yang menyucikan dan boleh digunakan. Yang kedua, air suci yang tidak menyucikan. Dan yang ketiga, air mudah najis. Dan yang terakhir adalah air yang makruh. Coba jelaskan dulu mengenai air yang suci menyucikan yang boleh digunakan. Air ini disebut juga air mutlak, yaitu air yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, masih murni dan tidak ada benda zat lain yang merusak kemutlakannya. Yang 3 hal tadi, rasanya, warnanya, atau baunya tidak berubah. Selanjutnya, air suci tetapi tidak menyucikan. Air ini terbagi menjadi 2, yakni air mustakmal, yaitu air telah digunakan untuk menyucikan najis dari hadas, hukumnya suci tapi tidak sah untuk digunakan. Seperti halnya kita sudah menggunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan lagi. Selanjutnya, air yang berubah dari wujud aslinya, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya air kopi, air teh, dan air susu, dan lain-lain sebagainya. Itu suci tapi tidak mensucikan. Selanjutnya, air mudah najis, yaitu air yang terkena najis. Air ini menjadi 2 bagian juga, yang mana air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit di sini dikatakan sedikit karena ukurannya kurang dari 2 kula. Jika air kurang dari 2 kula, maka hukum air tersebut menjadi najis walaupun tidak ada perubahan apapun karena kemasukan najis. Air ini mutlak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang banyak, di sini air yang banyak jadi mencukupi dari 2 kula. Jika air ini kemasukan najis, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan, dan boleh digunakan jika tidak terjadi perubahan pada warna, rasa, dan baunya. Contohnya di sini fulan kencing di sungai, lalu air kencing tersebut menyebabkan berubahnya 3 sifat tadi, maka hukumnya tetap mensucikan. Maksudnya tidak berubah, tapi kalau berubah walaupun 2 kula, maka walaupun lebih dari 2 kula, maka air itu bukan najis. Selanjutnya, air yang makruh. Air yang makruh di sini yaitu air yang sebenarnya suci secara zatnya, juga menyucikan dan sah digunakan untuk bersuci. Namun di sini disebut dengan air musyamas, yaitu air yang dipanaskan pada sinar matahari yang berada di dalam bejana besi, tembaga, timah, dan sinyal, kecuali bejana perak dan emas. Jadi itu mengenai air yang alat-alat untuk
bersuci antara air tadi. Mungkin anak-anak ada yang bertanya mengenai air. Oke, pertanyaan dari Alvin, apa itu air yang mensucikan dan boleh digunakan? Pertanyaan yang bagus. Di sini air yang mensucikan dan boleh digunakan juga air mutlak, jadi boleh yang biasanya kita gunakan untuk wudhu, tidak berubah warnanya, tidak berubah zatnya, dan tidak berubah kemutlakannya, intinya seperti itu. Oke, cukup jika tidak ada ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk pelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.